Hai, anak MEM kelas 9. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online ini. Pertama, mari kita mengucap syukur atas berkat Tuhan kita masih dalam keadaan sehat, masih bisa beraktivitas seperti sedia kalanya. Anak-anak MEM, selamat untuk kenaikan kelasnya. Kamu sudah menaiki jenjang lebih tinggi lagi. Tetap semangat, ukir prestasimu. Baik, hari ini kita akan memulai pembelajaran pendidikan kewarganegaraan kita. Mari sama-sama buka bukunya. Yang di halaman pertama, kita nanti akan membahas materi tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ini pembelajaran PPK ini sangat menyenangkan. Di kelas 8 kita sudah membahas bagaimana fungsi dan kedudukan Pancasila. Di kelas 7 kita sudah membahas bagaimana sejarah perumusan Pancasila. Di kelas 9 kita akan lebih mendalami lagi bagaimana dinamika Pancasila itu. Yang maksudnya dinamika itu adalah penerapan Pancasila dari masa ke masa itu bagaimana adanya. Apakah menghadapi tantangan? Tantangan apakah itu? Itu yang akan kita bahas. Baik anak-anak MEM, mohon untuk diberikan nanti komentar di kolom komentar sebagai absensimu bahwa kamu sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Namun semuanya sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita awali pertemuan dengan berdoa dulu. Mari kita ambil sikap berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak didik kami semua, bab pertama ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sebelum kita lebih mendalami kembali tentang apa saja dinamika perwujudan Pancasila ini, mari kita menanamkan sikap nasionalisme sebagai bentuk rasa cinta tanah air kita dengan salah satu menyanyikan lagu wajib yang berkaitan tentang Pancasila, yaitu lagu Garuda Pancasila. Mari kita ambil sikap yang baik, kita nyanyikan bersama-sama dengan jiwa nasionalisme yang tinggi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju maju, ayo maju maju, ayo maju maju. Di tujuan pembelajaran kita kali ini ada beberapa hal yang harus kita capai, yakni siswa mampu menjelaskan hakikat Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, siswa harus mampu menjelaskan apa ancaman dan upaya pengubah ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan dinamika perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman, dan siswa mampu mendeskripsikan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi inilah tujuan yang ingin kita capai, dan melalui pembelajaran ini diharapkan nilai dan karakter bangsa ini bisa tertanam dalam diri kita, seperti sikap demokratis, nasionalisme, patriotisme, dan juga cinta tanah air. Nah, mari kita mengingat kembali pembelajaran kita di kelas 7 dan juga di kelas 8. Sebelum kita bahas nanti materi tentang dinamika Pancasila ini. Di kelas 7 kita sudah memahami tentang bagaimana sejarah perumusan Pancasila yang memiliki proses yang sangat panjang dan juga pelik oleh para founding father kita. Namun begitupun para pendiri bangsa kita tidak mengalami yang namanya
kata menyerah. Mereka tetap semangat untuk merumuskan dasar negara yang menjadi pedoman dan juga pondasi bangsa Indonesia ini. Kemudian di kelas 8 kita membahas dan juga memahami kembali tentang fungsi dan kedudukan Pancasila. Ya, anak-anak mem semua tentu masih mengingat itu dengan jelas dalam benakmu apa saja fungsi dan kedudukan Pancasila. Coba sebutkan satu persatu dulu apa fungsi kedudukan Pancasila yang sudah kamu pahami di kelas 8. Iya, di antaranya Pancasila kita jadikan sebagai dasar negara. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa. Pancasila itu adalah jiwa kepribadian bangsa. Dan juga Pancasila adalah perjanjian luhur bangsa. Terima kasih untuk jawabannya. Namun, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang telah disepakati seluruh bangsa Indonesia pada sidang PPK yang pertama tanggal berapa? Tanggal 18 Agustus 1945. Dalam perwujudannya, Pancasila itu mengalami banyak pasang surut. Bahkan sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa pernah ada banyak upaya-upaya yang dilakukan sekelompok orang untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi-ideologi lainnya. Maka upaya ini tentu bisa digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Meskipun seperti itu, tidak berarti bahwa ancaman-ancaman atau tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar negara ini sudah berakhir. Belum tentu. Ya, tentu tantangan yang akan dihadapi Pancasila sebagai dasar negara akan semakin banyak apabila kita sendiri tidak melaksanakan apa yang menjadi amanat, fungsi, dan kedudukan Pancasila. Karena kita tahu perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia itu begitu pesat. Dan inilah perkembangan zaman dan juga pengaruh globalisasi inilah yang menjadi ancaman yang sangat berat atau tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia. Nah, untuk menambah pemahaman kamu, di sini nanti kita akan mengenali terlebih dahulu yang berkaitan dengan perkembangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sejak awal kemerdekaan sampai saat ini. Penerapan Pancasila dari masa ke masa itu diawali dari tahap masa Orde Lama. Masa Orde Lama ini sendiri dimulai pada tahun 1945 sampai tahun 1965. Pada tahap masa Orde Lama atau Orla ini, di mana tahap ini ada 3 periode. Pada tahap ketiga periode ini, yang pertama ada periode 1945 sampai 1950. Yang kedua periode 1950 sampai periode 1959. Yang ketiga periode 1959 sampai tahun 1965. Di mana masa Orde Lama ini dipimpin langsung oleh presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Berakhir Orde Lama, maka masuklah Orde Baru atau Orba yang diawali tahun 1966 sampai tahun 1998, yang pada itu adalah masa kekuasaan pemerintahan Soeharto. Nah, yang ketiga ada masa Orde Reformasi. Masa reformasi dikenal atau dimulai sejak tahun 1998 sampai saat ini. 3 tahap inilah nanti yang akan kita gali dan juga kita pahami apa-apa saja tantangan-tantangan
yang dihadapi Pancasila dalam penerapannya sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup bangsa Indonesia. Pertama, masa Orde Lama yang diawali tahun 1945 sampai tahun 1965. Pada masa Orde Lama ini merupakan masa yang cukup sulit bagi negara kita, dikarenakan pada masa ini terjadi peralihan kekuasaan setelah kita mengalami penjajahan sekian tahun, 350 tahun, kemudian menjadi negara yang berdiri sendiri atau negara yang merdeka. Pada masa Orde Lama juga merupakan masa pencarian bentuk penerapan Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan, di mana pada masa ini juga banyak kekacauan, terkhususnya itu pada kondisi politik dan juga keamanan negara Indonesia. Nah, ada berbagai dinamika penerapan Pancasila pada masa Orde Lama ini yang ditandai nanti dengan adanya 3 periode. Periode yang pertama yakni tahun 1945 sampai tahun 1950, kurang lebih 5 tahun ya periode yang pertama ini. Nah, pada periode ini banyak sekali terjadi hambatan serta tantangan dalam penerapan Pancasila. Nah, yang mana Pancasila yang sudah disepakati oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sulit untuk diterapkan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada tantangan yang sangat terlihat pada periode ini, yakni karena adanya upaya-upaya yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Penggantian ideologi inilah yang terlihat dengan adanya pemberontakan yang terjadi dalam periode ini. Yakni ada 2 pemberontakan yang ingin mengganti dasar negara kita pada periode yang pertama ini. Yang pertama dengan munculnya atau adanya pemberontakan Partai Komunis yang terjadi di Madiun pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso, di mana tujuan dari sekelompok ini adalah ingin mendirikan kembali negara, yakni negara Uni Soviet Indonesia, yang mana ideologi negaranya itu berdasarkan paham komunis. Nah, tentu ini sangat bertentangan dengan isi Pancasila yang sudah disahkan oleh para founding father kita. Namun, upaya-upaya PKI ini pada akhirnya dapat digagalkan. Dan Musso, pemimpin dari PKI, meninggal akibat tertembak mati dalam operasi yang dilakukan oleh tentara Indonesia. Yang kedua, adanya pemberontakan DITII atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Nah, pemberontakan ini terjadi pada tanggal 7 Agustus tahun 1949. Yang mana pada periode ini atau pada masa ini, pemberontakan ini melakukan aksinya dengan tujuan ingin mendirikan negara, yakni negara Islam Indonesia, yang mana dasar negara ataupun ideologi penyelenggara negaranya sesuai dengan syariat Islam. Nah, tentu maksud ataupun tujuan dari pemberontak ini ingin mengganti dasar negara Pancasila kita itu dengan syariat Islam. Namun upaya-upaya pemberontak ini juga berhasil digagalkan oleh tentara Indonesia. Dan juga upaya pemberontakan
penumpasan pemberontakan ini ya berakhir pada tanggal 4 Juni 1962, yang mana pemimpin utama dari kelompok ini yakni si Kartosuwiryo bersama para pengikutnya dapat ditangkap ya dan diberikan hukuman mati oleh Insinyur Soekarno. Nah, yang kedua, periode tahun 1950 sampai 1959. Pada periode ini terjadi berbagai permasalahan ataupun hambatan yang dihadapi Pancasila dalam penerapannya sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup bangsa. Pada periode ini, dasar negara kita masih menggunakan Pancasila, namun dalam implementasinya lebih mengarah pada ideologi liberal, yang mana terlihat dengan jelas bahwa dalam penerapan sila keempat tidak lagi sepenuhnya mengarah ke jiwa musyawarah ataupun mufakat, melainkan sudah mengarah dalam bentuk voting dalam pengambilan keputusan ataupun pengambilan suara terbanyak. Ya, kalau dalam Pancasila sila keempat, amanat dari sila keempat itu adalah musyawarah. Tetapi pada periode ini musyawarah itu tidak terrealisasi, itu maksudnya. Nah, dalam periode ini juga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sangat-sangat diuji dan juga menghadapi berbagai tantangan. Tantangan-tantangan itu kita lihat dengan munculnya berbagai permasalahan-permasalahan dan juga pergolakan di setiap daerah. Nah, pergolakan itu ditandai dengan munculnya berbagai aksi ataupun pemberontakan Darul Islam Tentara Indonesia yang hampir di setiap NKRI ini. Seperti adanya DITI yang terjadi di Aceh, kemudian terjadi juga pemberontakan DITI yang terjadi di Jawa Tengah, adanya juga pemberontakan DITI yang terjadi di Kalimantan Selatan, dan juga pemberontakan DITI yang terjadi di Sulawesi Selatan. Nah, tujuan mereka sama seperti Darul Islam Tentara Islam Indonesia yang tadi, yakni mereka ingin mengganti Pancasila ini dengan ideologi yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, pemberontakan yang kemudian terjadi pada periode ini adanya pemberontakan Republik Maluku Selatan pada tahun 1950. Pemberontakan Republik Maluku Selatan ini adalah tindakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI atau tindakan separatisme. Nah, yang ketiga, adanya pemberontakan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang terjadi di Sumatera dan juga Sulawesi tahun 1958, yang mana inti dari pemberontakan PRRI ini adalah karena muncul PRRI ini karena adanya ketimpangan sosial antara di setiap daerah-daerah. Jadi permasalahan PRRI ini adalah permasalahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jadi diharapkan otonomi daerah itu dilaksanakan secara merata. Jadi karena munculnya ketimpangan sosial di berbagai daerah inilah, di daerah ini tadilah yang menjadi cikal bakal munculnya PRRI. Yang keempat, adanya pemberontakan Andi Agis tahun 1950 yang terjadi di Makassar. Andi Agis sendiri merupakan mantan perwira yang berusaha ingin mempertahankan Indonesia bagian timur, tetapi ingin memisahkan diri dari NKRI, atau hampir sama seperti separatisme tadi. Nah, tetapi walaupun demikian, banyaknya pergolakan ataupun permasalahan di setiap daerah ini, pada periode ini terlaksana juga nilai yang terkandung dalam Pancasila, yakni adanya pemilu pada saat ini. Ya, disinilah pemilihan umum pertama kali dilakukan negara Indonesia setelah kita merdeka. Yang mana pemilihan umum di sini yakni ingin memilih suatu badan konstituante, ya, yang mana badan ini bertujuan ingin membentuk undang-undang dasar yang definitif. Tetapi
badan konstituante yang dipilih pada saat pemilu ini tidak menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga terjadilah di sini krisis politik dan juga krisis ekonomi. Maka pada masa inilah Insinyur Soekarno juga mengeluarkan dekret presiden tanggal 5 Juli 1959. Nah, sekarang anak-anak mem cari tahu dulu apa itu dekret presiden. Oke, yang ketiga yakni periode tahun 1959 sampai periode 1965. Dalam periode ini dikenal dengan adanya periode pelaksanaan demokrasi terpimpin. Padahal yang diberlakukan atau yang disepakati itu adalah demokrasi Pancasila, namun pelaksanaannya adalah demokrasi terpimpin. Nah, yang mana demokrasi yang terjadi itu bukan berada pada kekuasaan rakyat, ya, namun mengarah pada kekuasaan pribadi ataupun Presiden Soekarno. Nah, pada pelaksanaan demokrasi terpimpin ini terjadi berbagai penyimpangan ataupun penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya, Presiden Soekarno menjadi pemimpin yang bersifat otoriter dengan maklumat diangkatnya menjadi presiden seumur hidup, dan juga penggabungan paham nasionalis, agama, dan komunis pada pemerintahannya saat itu, yang mana paham ketiga ini atau paham Nasakom ini tidak sesuai lagi dengan keutuhan NKRI. Nah, tidak hanya itu, permasalahan ataupun tantangan yang dihadapi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, pada periode ini muncul pemberontakan yang dilakukan oleh PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit, di mana tujuan dari kelompok ini adalah ingin kembali mendirikan negara komunis Indonesia serta mengganti Pancasila tadi menjadi paham komunis, ya. Namun usaha jahat yang dilakukan oleh sekelompok ini berhasil digagalkan oleh pemerintah kita, ya, oleh tentara Indonesia pada saat itu. Pada tanggal 1 Oktober semua pelaku ataupun dalang dari PKI berhasil ditangkap dan dijatuhkan hukuman mati, ya, yang setimpal dari segala perbuatannya. Nah, disinilah menandakan bahwa betapa saktinya Pancasila kita sebagai dasar negara dengan sudah berbagai masalah ataupun usaha-usaha yang dilakukan sekelompok orang ingin mengganti Pancasila. Maka tanggal 1 Oktober kita tahu sendiri, itulah cikal bakal dirayakannya Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila itu adalah Pancasila yang sangat sakti dan sangat kuat. Yang kedua, masa Orde Baru yang dimulai tahun 1966 sampai tahun 1998. Era baru ini ditandai setelah terpilihnya Soeharto menjadi presiden melalui mandat Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret oleh Soekarno kepada Soeharto. Di era Orde Baru ini memiliki tujuan yakni ingin mewujudkan dan juga menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia secara murni dan konsekuen dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Maka dengan tujuan pemerintahan ini memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik dari yang bersifat otoriter menjadi pemerintahan yang lebih demokratis. Nah, harapan itu juga memiliki dasar yang mana Presiden Soeharto merupakan tokoh utama di Orde Baru ini yang dipandang rakyat menjadi orang yang mampu mewujudkan stabilitas keamanan negeri ini dengan menumpas habis pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang mana saat itu menjadi musuh ataupun permasalahan utama di negeri ini. Nah,
Pada masa pemerintahan Soeharto juga, beliau berhasil mewujudkan pembangunan dengan dilaksanakannya repelita ataupun rencana pembangunan 5 tahun. Tetapi harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya terwujud. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik Indonesia. Nah, yang mana banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat pemerintahan ini yang bertentangan dengan amanat nilai Pancasila. Nah, bisa kita lihat ataupun kita pahami sendiri apa saja permasalahan-permasalahan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan semaraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme di berbagai bidang elemen pemerintahan. Kemudian terjadinya ketimpangan sosial yang mana pembangunan Indonesia tidak merata di seluruh aspek wilayah negara Indonesia, ya, atau adanya kesenjangan pemerintahan antara pusat dan juga daerah. Nah, kemudian adanya pembatasan kebebasan pers, di mana banyaknya media-media yang dicabut izin operasinya dengan alasan memberikan ataupun menyiarkan kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan semestinya. Kemudian munculnya berbagai pelanggaran hak asasi manusia, seperti banyak kasus-kasus pelanggaran HAM, contohnya kasus Tanjung Priuk, kasus Marsina, kasus wartawan Wudi, kemudian dan juga banyak lagi pelanggaran yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Nah, dan pada masa ini juga kritik dibungkamkan, ya, di mana masyarakat sipil tidak bisa bebas seperti sekarang ini menyampaikan pendapat ataupun kritikan terkait dengan kebijakan pemerintah. Nah, pelanggaran-pelanggaran inilah yang menjadi cikal bakal runtuhnya masa Orde Baru pada saat itu, ya, yang dilangsirkan oleh masyarakat sipil dengan diprakarsai oleh mahasiswa Trisakti yang dikenang dengan tragedi Trisakti. Yang ketiga, masa reformasi yang dimulai tahun 1999 sampai sekarang. Berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto, mulailah dikenal dengan masa reformasi. Dalam pemerintahan masa reformasi ini, Pancasila masih terus menghadapi berbagai tantangan. Namun tantangan yang dihadapi pada era reformasi ini tidak sama seperti yang dihadapi Orde Lama dan Orde Baru. Tantangan yang dihadapi lebih mengarah kepada permasalahan yang mengenai kondisi kehidupan masyarakat Indonesia yang diwarnai oleh kehidupan yang semuanya serba bebas tanpa batas. Dengan adanya kebebasan tersebut, memang memberikan dampak positif, mendorong masyarakat lebih kreatif dan juga lebih aktif dan juga lebih maju. Tetapi kebebasan itu juga dapat mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa kita sendiri. Tentu kita pahami perkembangan negara kita, banyak hal negatif yang timbul akibat penerapan konsep kebebasan yang tidak bertanggung jawab ini. Seperti munculnya permasalahan pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, ya, seperti media sosial banyak kita lihat, ya, berekspresi, berkomunikasi tanpa adanya etika, yang dampaknya memicu terjadinya perpecahan antar masyarakat. Muncul berbagai penyebaran berita hoax di media sosial. Nah, inilah yang bisa memicu keretakan persatuan bangsa kita. Nah, selain itu, tantangan lain dalam penerapan Pancasila di era ini juga mulai menurun rasa persatuan dan juga kesatuan bangsa Indonesia. Seperti bermunculan paham-paham primordialisme dan juga etnosentrisme. Munculnya juga tawuran antar pelajar, tindakan yang kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah. Ya, seolah-olah wawasan kebangsaan yang dilandasi nilai Pancasila lebih mengutamakan kerukunan telah hilang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, permasalahan-permasalahan inilah yang menjadi tugas utama kita untuk tetap mengimplementasikan nilai-nilai dan juga mempertahankan amanat Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
Dengan kita memahami dan juga mengetahui banyaknya masalah-masalah yang terjadi di negara kita yang bertentangan dengan amanat nilai Pancasila, maka tugas dan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik, terkhusus kamu sebagai generasi muda bangsa ini, harus tetap mempertahankan nilai-nilai Pancasila. Nah, ada pun cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan nilai Pancasila ini, diantaranya pertama dengan meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, sebagai contoh, dengan kamu menjalankan ajaran agamamu dengan baik, kamu sudah mempertahankan dan juga menjalankan apa yang diamanatkan oleh nilai Pancasila. Ya, yang kedua, rajin belajar dan bekerja keras. Dengan memiliki semangat dan juga rajin dalam belajar, tentu akan mewujudkan cita-cita dan harapan. Dengan cita-cita dan juga keberhasilanmu dalam belajar akan memberikan dampak positif bagi negara ini dan juga memberikan kemajuan bagi negara ini. Yang ketiga, menjalin hubungan sosial yang baik dengan setiap budaya yang ada di Indonesia. Maksudnya di sini saling menghargai ataupun memahami keadaan budaya yang satu dengan yang lain, ataupun mau mempelajari bagaimana nilai-nilai budaya yang berbeda dengan kita. Yang keempat, menaati setiap aturan yang berlaku dalam aspek kehidupan masyarakat. Nah, kita adalah manusia yang tidak luput dengan namanya aturan. Di berbagai lingkup kehidupan tentu kita menjumpai banyak aturan, baik di rumah, di sekolah maupun negara. Nah, sebagai bentuk rasa tanggung jawabnya terhadap bangsa, terkhusus terhadap Pancasila, tentu kamu bisa melaksanakannya dengan kamu taat aturan. Dengan kita memiliki taat aturan, maka tercipta kehidupan yang harmonis dan juga teratur. Nah, keteraturan ini juga merupakan harapan dan juga cita-cita nilai Pancasila. Kelima, tidak mudah terjerumus dalam westernisasi atau pengaruh hidup barat, dan juga lebih selektif terhadap pengaruh budaya asing. Nah, kita tidak dilarang untuk mempelajari atau memahami nilai-nilai budaya asing, tetapi kita harus tetap memilah dan memilih yang mana positif, yang mana yang negatif. Jika itu hal positif dan sesuai dengan budaya kita dan juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, silakan diambil, silakan dijalankan. Tetapi apabila sudah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, maka itu harus ditinggalkan. Yang keenam, mengikuti kegiatan yang dapat mendorong tumbuhnya sikap nasionalisme. Nah, sudah pasti ya, sebagai warga negara yang baik tentu harus memiliki jiwa nasionalisme. Ada banyak kegiatan ataupun cara-cara yang menumbuhkan rasa nasionalisme. Seperti hal kecil yang selalu kita lakukan, yakni dengan menyanyikan lagu wajib dengan baik sebelum pembelajaran. Ikut upacara bendera dengan hikmat, saling menghargai perbedaan antara yang satu dengan yang lain, menanamkan sikap rukun, mencintai produk dalam negeri, bangga dengan budaya kita, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Nah, hal-hal ini merupakan bentuk ataupun cara untuk menumbuhkan sikap nasionalisme. Baik dengan kita memiliki nilai-nilai ataupun kriteria-kriteria yang pada poin-poin ini, diharapkan Pancasila yang sudah disepakati oleh para founding father mulai dari awal kita merdeka tentu akan tetap bisa terlaksana hingga saat ini. Karena tugas untuk mengamalkan dan juga mempertahankan nilai Pancasila adalah tugas kita seluruh masyarakat Indonesia, terkhusus kita sebagai generasi muda bangsa ini. Oke, anak-anak mem yang terkasih, dengan kita mempelajari sedikit banyaknya tentang dinamika perkembangan Pancasila dari masa ke masa, untuk mengulang kembali dan juga menambah pemahamanmu, silakan kerjakan latihan yang ada dalam slide ini dan dibuat di buku latihan.
ya, dengan mencari informasi mengenai berbagai tantangan yang dihadapi Pancasila dalam penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang terjadi dari masa ke masa. Maksudnya di sini adalah kamu mencari, ya, saya tidak menentukan, cari sebanyak mungkin apa-apa saja tadi tantangan-tantangan yang dihadapi Pancasila dalam penerapannya mulai dari awal kita merdeka hingga saat ini. Nah, tantangan-tantangan itu silakan kamu rangkum dalam sebuah peta konsep, bisa dalam bentuk bagan, silakan berkreativitas, ya. Intinya yang kamu cari itu adalah tentang permasalahan yang dihadapi Pancasila dalam penerapannya. Oke, silakan dikerjakan dengan baik dan kita